Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian kitab Alfiyah bin Malik dengan taudih wa bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan yang kemarin, tanda i'rab sudah kita ambil, tanda i'rabnya Asmaul Khamsah. Pada hari ini kita masuk di Asma' Isim Al-Mutsanna. Kita baca, ini 3 bait syair awal untuk isim Mutsanna. Kata beliau rahimahullahu ta'ala al-Mutsanna, isim Mutsanna bil alifir fa'il Mutsanna wakila. Idza bimudmarin mudhafan wusila. Dengan alif, yaitu tanda alif, rafa'lah isim Mutsanna. Ya, rafa'lah isim Mutsanna dengan tanda alif. Dan lafaz kila juga rafa' juga dengan tanda alif. Cuman idza bimudmarin mudhafan wusila. Apabila dimudhafkan kepada isim dhamir yang wusila, yang bersambung padanya. Ini syarat diikutkan isim mutsanna kila, ya. Iya. Ini yang diikutkan padanya, dan syaratnya sudah jelas. Kita juga sudah ambil di buku sebelumnya. Kita juga sudah diambil di buku sebelumnya. Iya. Kalau kila, demikian pula nanti insya Allah di bait berikutnya itu kilta. Akan langsung dikatakan. Kata beliau wakil kilta kadaka. Kilta juga seperti itu. Kilta juga seperti itu. Itnan watnatan kabanain wa banatain yajriyani. Demikian pula lafaz kilta, yaitu sama dengan kila. Itnan dan itnatan sama i'rabnya dengan ibnain dan ibnatain. Semuanya sama. Iya, semuanya sama. Ibnatain, jelas kan kalau ibnatain, ibnain, jelas itu isim mutsanna. Tapi itnan dan itnatan disamakan juga i'rabnya. Tahu disamakan kan? Artinya mulhaq juga. Mulhaq juga dengannya. Ini pada marfu. Wa taqlubul ya fi jami'ihal alif. Jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif. Ini selanjutnya. Dalam kesemuanya itu, fi jami'iha pada semuanya, itu ya menggantikan kedudukan alif. Taklupul ya taklupu. Menggantikan. Ya al-alif. Ya menggantikan alif. Fi jami'iha pada seluruhnya. Jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif. Ini penentuan harokat dan menggantinya di mana? Yaitu sesudah harokat fathah, yaitu dalam keadaan jar maupun nasab. Dalam keadaan jarron wa nasban, dalam keadaan jar dan nasab. Alif digantikan oleh ya dalam keadaan jar dan nasab. Ba'da fathin qad ulif, yaitu sesudah harokat fathah sebagaimana yang biasanya. Artinya ya itu setelah fathah. Kan nanti ada ya setelah kasro. Ada ya setelah kasro. Kata beliau al-babu tsani, bab kedua. Karena bab pertama asma'u sittah. Bab pertama asma'u sittah. Sekarang bab kedua. Min abwabin niyabah, dari bab pengganti, alamat pengganti al-musanna. Wa yurfa'u bil alif niyabatan ini dhammah. Dia dirofa dengan alif sebagai pengganti dari dhammah. Wa yunsabu wa yujar bil ya. Dinasab dan dijar dengan ya niyabatan alil fathah. Sebagai pengganti dari fathah wal kasro dan kasro. Wa kadzalikal mulhaqu bih, demikian pula yang diikutkan dengannya.
Demikian pula yang diikutkan dengannya. Iya. Ini pernyataan awal. Sekarang akan diuraikan lebih rinci. Wal musanna dan musanna. Ini sudah kita tahu dari buku dasar. Alhamdulillah. Madalla ala tnain watnatain. Awit natain. Apa yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan. Biziyadatin fi akhirihi. Dengan tambahan pada akhirnya. Solihin litajridi. Soleh. Cocok. Bisa atau tetap bagus untuk dikosongkan. Yaitu dari tambahan itu. Tetap dia bagus dikosongkan dari tambahan itu. Wa'at fi mitlihi alaih. Dan diatopkan semisalnya atasnya. Misalnya Zaidani. Antum hilangkan alif dan nunnya menjadi Zaidun. Dan antum bilang wa Zaidun. Ketika antum hapus alif dan nunnya antum bilang wa Zaidun. Tetap bagus. Ja'a Zaidun wa Zaidun. Sama dengan Ja'a Zaidani. Ja'a Zaidani. Paham kan? Ini bentuknya. Ini bentuknya. Kemudian kata beliau, setelah itu nah Zaidani rajulani faqauluna bi ziyadah. Beliau uraikan perkataan kami tadi dengan tambahan itu akhraja kila wa kilta wasyafi'i. Keluar tiga kata, keluar kila, keluar kilta. Karena kila dan kilta alifnya bukan tambahan. Demikian pula keluar asy-Syafi'i. Karena asy-Syafi'i tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Tahu Syafi'i itu? Syafi'i itu dua. Tapi tanpa tambahan apapun. Iya. Syafi'i itu kata bentuknya mufrad. Tapi maknanya dua. Maknanya apa? Dua. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada tambahan alif. Tidak ada tambahan. Iya. Iya, tidak ada. Tapi memang terjemahannya Syafi'i itu genap. Artinya dua. Dua. Iya. Maknanya. Berarti keluar tidak ada tambahan. Kemudian solihun litajrid. Akhraja itnain. Watnatain. Kata cocok untuk dilepaskan dari tambahan itu. Keluar itnain dan itnatain. Coba antum hilangkan. Ya dan nunnya. Atau nanti kalau dia alif dan nun. Keluarkan alif dan nunnya. Tidak soleh. Jadi itna. Iya kan? Tidak soleh untuk dikosongkan dari tambahan itu. Sudah tidak bagus lafadznya. Tidak jadi artinya. Tidak jadi artinya. Kemudian wa'at fi mitlihi alaih. Bisa diatopkan semisalnya kepadanya. Akhraja untuk mengeluarkan al-qamaroin. Li syamsi wal qamar. Ketika antum katakan ro'aitul qamaroin. Tidak bisa antum katakan ro'aitu qamaron wa syams. Kan harusnya kan ro'aitu qamaron wa qamaron. Iya. Berarti al-qamaroin itu bukan isim musanna. Maksudnya dilihat dari hakikatnya. Karena tidak bisa diatopkan yang semisalnya. Wal umaroin. Keluar juga umaroin. Dua Umar. Li Abi Bakar wa Umar. Untuk Abu Bakar dan Umar mereka katakan umaroin. Ah, ini tidak cocok juga untuk diatopkan semisal. Karena antum bilang tidak bisa katakan ja'a umaron. Ja'a umaru wa umaru. Ya kan? Tidak bisa atop semisal. Maka umaroin bukan isim musanna menurut pengertian ini. Karena harus bisa diatopkan yang semisal. Harus bisa diatopkan yang semisal. Kata beliau, li'adamil mumasalati. Karena tidak ada semisal. Karena tidak ada yang semisal. Iya. Selesai ini untuk tahap dasar musanna. Kemudian mulhaq sekarang. Wal mulhaqu bil musanna. Kemudian yang diikutkan dengan musanna. Huwa dia adalah. Maja'a ala suratihi. Walam yakbal alamatahu. Itu mulhaq itu apa yang datang di atas bentuknya tapi tidak menerima tandanya. Oh ini sekarang pengertian mulhaq. Apa yang datang di atas bentuk musanna tapi tidak menerima tanda musanna. Seperti kila dan kilta. Di atas bentuk musanna tapi tidak menerima tanda musanna. Iya, tanda musanna. Apa tanda musanna? Tadi itu. Menunjukkan atas dua dengan tambahan di akhirnya. Nah, bisa dikosongkan dari tambahan itu dan bisa diatofkan. Coba kila dan kilta. Hilangkan alif, tidak bisa jadi
musanna. Dan tidak bisa diatopkan ja'a kila-kila. Begitu. Tidak bisa. Tidak menerima tanda musanna. Maka karena bentuknya seperti musanna dibilang mulhaq. Kemudian kila dan kilta. Syartuhuma syarat keduanya. Li'uroba i'robal musanna. Untuk syarat keduanya untuk di-i'rob dengan i'rob isim musanna. Ayyudofa ila dhamir. Dia diidofakan kepada dhamir. Dia diidofakan kepada dhamir. Misal contohnya kilahuma, kilaihima, kiltahuma, kiltaihima. Mudhaf kepada dhamir. Itu syarat dari mutammimah. Kemudian di kotur nada. Sini lagi. Fa illam yudhafa ila dhamirin. Jika keduanya tidak diidofakan kepada dhamir, u'riba, keduanya di-i'rab, i'rabal ismil maksur. Keduanya di-i'rab dengan i'rabnya isim maksur. Kalau tidak diidofakan kepada dhamir. Kal asa, yaitu dia di-i'rab seperti kata al-asa, wa Musa dan Musa. Misal contoh, ja'a kila rajulain, ra'aitu kila rajulain, marotu bi kila rajulain. Selalu pakai alif. Karena dia sekarang isim maksur. Sama dengan antum bilang ja'al asa, ra'aitul asa, marortu bil asa. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marortu bi Musa. Pakai alif. Maka kila dan kilta dia memiliki dua keadaan. Keadaan pertama dia didofakan kepada dhamir. Maka ini di-i'rab dengan i'rabnya isim musanna. Seperti ja'a rajulani kilahuma, ra'aitu rajulaini kilaihima, marortu bi rajulaini kilaihima. I'rabnya sama kan dia di sini sebagai taukid. Sebagai apa? Taukid. Kan dia diidofakan pada dhamir itu taukid. Itu taukid. Ayyudhafa keadaan kedua dia diidofakan pada isim dhahir. Maka di-i'rab dengan i'rab isim maksur. Contohnya ja'a kila rajulaini, ra'aitu kila rajulaini, marartu bi kila rajulaini. Ya, di-i'rab dengan i'rab isim maksur. Kata beliau, itnan dan itnatan itu keduanya mulhaq terhadap isim musanna tanpa syarat. Ini bedanya dengan kila dan kilta. Ini tanpa syarat. Seperti ibnain dan wabanatain. Musanna hakiki itu musanna yang sebenarnya. Cuman disamakan. Ibnain, ibnatain, itnan, itnatan. Disamakan. Ini mu'annas sebenarnya kalau ibnain, ibnatain bukan mulhaq. Kemudian watakhluqu ya sampai akhir ba'da fathin qad ulib. Seperti contoh mansub dan majrur ra'aitu zaidaini marartu bizaidaini. Falya maftuhuma qablaha. Maka ya di fathah apa yang sebelumnya maksur ma ba'daha di kasroh setelahnya. Fa fi halatai nasbil musanna ya wa jarrihi. Maka dalam dua keadaan yaitu nasabnya musanna dan jarnya satahullul ya akan menggantikan menduduki mahallal alifi tempatnya alif. Akan menggantikan menduduki tempatnya alif. Ba'da fathin adapun alif setelah ya setelah fathah yaitu ba'da fathima qablaha setelah fathah apa yang sebelumnya. Qad ulif apa yang telah ya biasanya yaitu karena fathah itu ma'lufan sudah biasa bersama alif. Ya, fathah itu telah biasa bersama alif. Falidha baqiya ma'liya. Oleh karena itu tetap bersama iya, tetap bersama ya. Karena gini kan, ya ini menggantikan siapa? Ya ini menggantikan alif. Biasanya itu sebelum alif fathah. Ya kan? Maka di penggantinya juga tetap fathah. Di penggantinya juga tetap apa? Fathah. Makanya nun juga tetap kasroh. Nun di alif apa? Nun setelah alif. Kan kasroh. Dia tetap kasroh juga. Paham kan? Karena nunnya, nun setelah alif telah biasa di kasroh. Nun setelah alif telah biasa di kasroh. Sama juga dengan ini. Iya. Sebelum ya tetap di fathah. Karena ya pengganti dari alif. Alhamdulillah. Berikutnya selesai isim musanna. Baik. Sekarang kita berpindah ke jama' mudzakkar salim. Belum tidak langsung sebutkan mulhaknya. Disebabkan karena mulhaknya jama' mudzakkar salim banyak. Mulhaknya jama' mudzakkar salim banyak. Iya, belum sendirikan dulu jama' mudzakkar salimnya.
Kata beliau jamak mudzakkar salim warfa biwawin wabiyain wabiya ijrur wansibi salima jam'i amirin wa mutnibi. Rofalah dengan waw, dengan ya, jer dan nasab. Salima jam'in. Ya. Salim jamak, yaitu jamak salim. Jamak mudzakkar salim. Lafadznya amir dan mudnib. Lafadznya amir dan mudnib. Yaitu jamak dari amir dan mudnib. Yaitu amirun, amirin, mudnibun, mudnibin. Ya, beliau contohkan dua, nama dan sifat. Karena ada syaratnya jamak mudzakkar salim. Nama dan sifat. Ini rofalah dengan waw, nasab dan jerela dengan iya. Kata beliau bab yang ketiga dari bab pengganti jamak mudzakkar salim. Dirofa dengan waw pengganti dari dhammah, dinasab dan dijar dengan ya pengganti dari fathah dan kasroh. Pengganti dari fathah dan kasroh. Dinamakan salim karena selamat mufradnya ketika dijamak. Dinamakan salim ketika dijamak mufradnya tidak berubah. Mufradnya tidak berubah, selamat. Ya, mufradnya. Itu sisi penamaannya salim. Contohnya adalah muslimun. Jamaknya muslimuna. Tidak ada perubahan mufradnya. Amir dan mudnib, penulis mengisyaratkan rahimahullah pada dua contoh ini kepada syarat jamak mudzakkar salim. Dan dia terbagi dua. Ada jamak mudzakkar salim yang mau kita jamak kepadanya jamid, kata yang tidak punya tasrif, dan ada sifah, yaitu kata mustaq yang ada tasrifnya. Baik. Masya Allah. Kata beliau, jamid itu memiliki 5 syarat. Wah, ini kita sudah ya paling tingginya ini ya, karena sudah ditentukan jamak yang mau dijamak ke mudzakkar salim. Dia memiliki 5 syarat. Penulis mencontohkan dengan amir. Dan 5 syarat ini dia adalah yang pertama, harus nama. Itu syarat pertama. Seperti Zaid Bakar. Jadi antum kalau mau jamak mudzakkar salim ini syarat pertamanya. Harus nama kalau dia jamid. Harus nama. Fa'ilam yakun alaman, kalau dia bukan nama seperti kitab, masjid, kolam, tidak dijama dengan jama ini. Antum jama nanti jama lain. Bisa jama taksir, bisa. Yang penting syarat pertama harus nama. Syarat kedua, dan ini sambungan dari nama tadi, ayyakuna alaman limudakkarin. Jadi antum tinggal lanjutkan, ayyakuna alaman limudakkarin. Dia harus nama laki-laki. Harus nama. Namanya harus siapa? Laki-laki. Akhroja makana alaman limu'annas. Mengeluarkan nama untuk perempuan. Mengeluarkan nama untuk perempuan. Itu nama perempuan tidak boleh antum jamak ke jamak mudzakkar salim. Tidak boleh seperti Zainab, Su'ad. Tidak boleh antum bilang Zainabun, Su'adun. Tidak boleh. Cara ketiga, ayyakuna alaman ayyakuna li'akilin. Antum bisa langsung sambung. Ayyakuna alaman limudakkarin akil. Itu ringkasannya. Harus nama laki-laki terus berakal. Artinya kalau antum kasih nama hewan, tidak masuk, tidak boleh di jamak ini. Tidak boleh. Paham kan? Misalnya ada Zaid, tapi dikasih nama hewan. Tidak boleh antum bilang Zaidun. Harus nama laki-laki terus yang punya nama itu berakal. Oh, ini sudah ketat sekali. Nanti tidak boleh lagi sembarang di jamak jadinya. Kalau ini. Ya. Namanya harus nama yang berakal. Akhroja malau kana li ghairil akil. Keluar untuk yang tidak berakal. Seperti syadqom. Ya, ismun libair. Ini kan syadqom adalah nama ya untuk onta. Ada orang kasih nama ontanya syadqom. Ya, seperti ini salah titik nanti saya tanyakan kepada yang tulis. Ya, karena di buku lain sad pakai dal, bukan dal. Tapi nanti ditanyakan dulu. Nah, iya. Ini sadakom. Kemudian ini nama untuk onta. Nama untuk onta. Jadi dia tidak boleh dijama. Padahal dia nama laki-laki. Ya, onta betina, onta jantan, sadkom. Iya. Terus syarat keempat, ayyakuna kholian min ta'itanit. Berarti ayyakuna alaman limudakkarin akilin kholian min ta'itanit. Kosong dari tak.
ta'nis. Karena walaupun nama laki-laki, tapi kalau ada tak ta'nisnya, tidak boleh dijama dengan jama mudzakkar salim. Nah, Tolha wa Hamzah, tidak boleh antum jama dia dengan jama mudzakkar salim. Paham kan? Karena dia walaupun nama laki-laki ada taknya. Syarat terakhir, ayyakuna kholian minat tarkib. Harus kosong dari tarkib. Berarti nanti ayakuna alaman li mudzakkarin akilin kholian minat ta'nitsi wat tarkib. Kosong dari tak tanis dan tarkib. Paham kan? Ini syarat jamak mudzakkar salim. Tarkib di sini apa? Ya mengeluarkan murakkab idhofi. Tidak boleh dijamak mudzakkar salim nama mudhof mudhofun ilaih. Seperti Abdullah. Tidak boleh pula isnadi. Nama yang berasal dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Seperti syabakornaha, ta'abbata syarron. Dan demikian pula keluar nama yang tarkib masjid. Nama yang berasal dari dua kata. Seperti hadramaut. Tidak boleh dijamak ke jamak mudzakkar salim. Ini syarat. Kalau nanti tidak terpenuhi ini 5 syarat dan dia nama. Nanti namanya mulhaq. Nanti masuk di mulhaq. Jadi ingat. Ini 5 syaratnya. Kalau tidak terpenuhi. Nanti dibilang apa? Mulhaq. Ini untuk yang nama. Untuk yang sifat bagaimana? Kita lihat. Baik. Masya Allah. Ini disebutkan juga di Ibnu Aqil. Demikian pula dalil as-salik. Ba. As-sifah. Jadi kan ada 2 yang dibuat ke jamak mudzakkar salim. Ada jamid, ada sifat. Jamid maksudnya nama. Sifat maksudnya mustaq. Laha khamsatu syurut. Juga dia memiliki 5 syarat. Wa matsala laha bimudnib. Penulis mencontohkan dengan kata mudnib. 5 syarat itu adalah pertama harus sifat untuk mudzakkar. Tentunya. Dia harus sifat untuk mudzakkar. Keluar apa yang merupakan sifat untuk muannas. Seperti haid, murdi' menyusui. Demikian pula nanti ada hamil. Itu kan khusus untuk siapa? Perempuan. Tidak boleh antum jamak ke jamak mudzakkar salim. Fala itu jamak. Hadal jamak. Tidak dijamak dengan jamak ini. Syarat kedua, antakuna sifatan li'akil. Harus dia sifat untuk yang berakal. Harus dia sifat untuk yang berakal. Jadi bukan sifat yang tidak berakal. Ini mengeluarkan apa yang merupakan sifat untuk yang tidak berakal. Seperti sohil. Ini sifat untuk khoil. Sifat untuk kuda. Ya, tidak boleh antum jamak menjadi sohilun. Tidak boleh. Harus sifatnya orang. Harus sifatnya siapa? Orang yang berakal. Yang ketiga, laisat min babi af'al fa'ala. Bukan dalam bab af'al fa'ala. Karena dalam bab af'al fa'ala tidak dibedakan mu'annas dan mudzakarnya dengan ta. Paham kan? Akrojanah ahmar hamro a'raj arja. Ini kebanyakannya dalam warna dan cacat. Kan ketiga warna dan cacat untuk membedakan mu'annas dan mudzakar dari wazan. Af'al fa'ala. Bukan dari warna dan cacat. Wala min babi fa'alan fa'ala. Akhrajana sakron, sakro, atsyan, atsya. Ini penuh dan kosong. Ini ada pada penuh dan kosong. Terisi atau tidak. Iya, sebagaimana dalam sorof. Sebagaimana dalam sorof. Bukan pula. Karena untuk membedakan mu'annas dan mudzakarnya dengan wazan. Fa'lan, fa'la. Bukan fa'lanah, fa'lan. Kalau mu'annas dan mudzakarnya pakai fa'lanah. Ya. Fa'lan, fa'lanah. Boleh. Seperti nadman, nadmanah. Boleh. Dijamak ke sini. Boleh dijamak ke sini. Jelas kan? Ini bentuknya. Yang keempat, Allah takuna mimma yastawi fihil mudzakarul mu'annas. Ini syarat. Ya. Yang keempat, tidak boleh pada kata yang sama antara mudzakkar dan mu'annasnya. Yaitu dalam sisi penggunaan. Ada di sana kata, kalau berada di pola itu, maka tidak perlu dibedakan antara mu'annas dan mudzakkar. Itu 2 wazan yang terkenal. Yaitu akhroja, nah keluar contoh jarih dan sobur. Yaitu fa'il dan fa'ul. Kalau ada kata polanya fa'il dan fa'ul, rata-rata sama antara mudzakkar dan mu'annasnya. Seperti jarih. Rajulun jarihun, imro'atun jarihun. Tidak perlu dibilang jarihatun. Sobur, rajulun sobur, imro'atun sobur.
Tidak dibilang soburoh. Kenapa? Karena kata wazan ini sama antara mudzakkar dan muannas. Berarti tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Karena sama. Karena hukumnya apa? Sama. Ini yang beliau katakan. Syarat keempat. Syarat kelima. Ayyakunal wasfu kholian minat ta. Tentunya sifat itu harus kosong dari ta. Kapan ada ta'nya, maka sudah antum tidak boleh jamak ke jamak mudzakkar salim. Tapi nanti dia masuk ke muannas salim. Akhrajanah keluar contoh da'iyah. Yang tentunya tidak boleh. Adapun da'i boleh. Da'iyun, da'iyan, da'iyin. Paham kan? Adapun yang ada tanya tidak boleh dibuat ke jamak mudzakkar salim. Ini syaratnya. Ya, ini syaratnya. Jadi semuanya jadinya 10 syarat. 5 untuk jamid, 5 untuk mustaq. 5 untuk jamid dan 5 untuk mustaq. Itu kita cukupkan dulu. Berikutnya adalah mulhaqnya yang tidak terpenuhi syarat. Yang tidak terpenuhi syarat. Ini kita ambil besok insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.